itu sosoknya yang luar biasa. Ibu yang melahirkan kita, berjuang mati-matian untuk kita. Kalau saya bilang mungkin ibu itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Semua yang dikasih tahu sama mama itu ada betulnya juga gitu kan. Kerasa itu ketika sudah besar gitu kan, ketika sudah dewasa di titik ini, oh ternyata kekhawatiran orang tua itu tuh ya kita rasakan ketika kita udah punya anak seperti sekarang gitu. Mama itu baik, dia sayang sama Desi. Mungkin karena Desinya dari dulu nggak pernah bandel ya, jadi ya mama itu selalu baik sama Desi. Bahkan kalau misalnya ditanya teman-teman yang lain pernah dipukul nggak gitu kan, pasti teman-teman pasti jawab pernah dipukul pakai ini pakai ini, tapi Desi itu kayak nggak pernah. Ibu adalah sosok pahlawan. Ibu juga sebagai malaikat pelindung, di mana ibu adalah orang yang paling khawatir terhadap anaknya, yang paling bisa mengerti keadaan anaknya, yang paling memahami bagaimana perasaan anaknya adalah ibu. Jadi kita pun paham, oh wajar orang tua juga ngomel gitu kan, wajar orang tua itu marah, karena itu adalah bentuk ekspresi dari rasa sayang orang tua atau mama ini ke kita gitu. Sehingga kita pun sadar itu ketika udah besar ini. Kalau kecil mungkin kita gak kesal ya, apalah dimarahin terus, dilarang ini dilarang itu. Tapi setelah dewasa seperti sekarang dan jadi orang tua, kita paham bahwa itulah bentuk rasa sayang orang tua ke anak gitu. Waktu kecil itu aku sering pindah-pindah kota sama ibu. Jadi ibu tuh nggak tegaan nitip. Dulu terakhir kali ibu itu nitipin aku di kelas 6 SD. Itu ibu nitipin sama tetangga, gara ibu kerja selama 6 bulan. Itu hal yang paling membuat aku down di saat itu. Jadi ibu tuh nggak bisa pokoknya jauh dari ibu. Sempat juga waktu sekolah itu ditanya sama guru kan, di sini siapa yang sering kena pukul. Nah itu teman-teman Desi selalu ini tunjuk tangan semuanya. Itu Desi diam sendiri kan, aku nggak pernah kena pukul, apa aku nggak sayang ya gitu. Spesial. Mungkin teman-teman masih berpikir ya tentang ibu. Tetapi bagaimanapun bagi saya pribadi, sebenarnya ibu ini adalah tetap ibu yang mau berkorban untuk anaknya, mau berbuat apapun untuk anaknya. Ibu selalu berpesan untuk di dalam menjalankan kehidupan ini, yang pertama kita memang harus jujur, amanah, jaga kepercayaan orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Yang pasti ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Alhamdulillah doa beliau tidak pernah putus untuk anak-anak. Pernah suatu saat memang saya mengalami hal yang memang tidak dienakkan. Saya berusaha untuk tidak bicara dengan ibu saya, tidak menceritakan. Tapi nggak tahu kenapa insting ibu ini lebih peka sebenarnya dan mengetahui sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari anak-anaknya. Dan saya jujur terakhir saya akan ceritakan ke beliau. Dan solusinya cuma satu. Beliau mau membantu tanpa mengharap jasa pengembalian. Biasanya mama selalu bilang, semangat ya dek. Kalau mama bilang itu ketika kita berada pada posisi yang kurang menyenangkan, ya sabar, kalau rezeki tidak akan kemana. Nah itu, jadi apapun misalnya hubungan pekerjaan kah atau pasangan kah, ya selalu mengingatkan bahwa ya kalau rezeki tidak akan kemana, kalau sesuatu yang belum dapat itu ya sabar aja, nanti pasti ada ganti yang lebih baik lagi gitu. Paling diingat itu ini baru-baru ini nih, dia bilang by WA waktu tuh
keadaan lagi kerja, terus dia nge-WA pagi-pagi, Allah itu nggak tidur, jadi kamu pasti kuat dan maafin orang yang selalu berbuat salah sama kamu, yang selalu menyalahkan kamu. Intinya itu sih. Pada saat itu, ketika saya menyusun skripsi, saya merasa berada di titik terendah karena merasa apakah bisa untuk lulus dari kuliah dan membanggakan ibu. Jadi ketika itu ibu hanya mengatakan Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba apabila hambanya tidak mampu. Jadi intinya ibu itu memberikan semangat dan motivasi bahwa apa yang sedang dihadapi itu pasti bisa dihadapi gitu. Ibu aku itu super duper orang yang sabar banget. Terus ini anaknya ini nih yang paling bandel di aku 4 bersaudara. Jadi 4 saudara ini kalau dibilang aku yang paling nakal deh gitu. Yang suka ngelawan, kadang suka ngejawab. Ibu itu sosok yang benar-benar sabar sih. Kalau dibilang definisi orang tersabar itu rasaku ibu sih. Setiap apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang sangat istimewa bagi saya. Apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang hebat bagi saya. Yang bikin bangga sama orang tua itu pertama adalah kegigihan orang tua dalam mengusahakan pendidikan gitu ya. Karena latar belakang keluarga sendiri bukan orang yang berpendidikan tinggi gitu kan. Mama ya mengenyam pendidikan SD, tapi alhamdulillah kami sebagai anak alhamdulillah bisa S1 gitu kan. Jadi dorongan dan semangat dari orang tua ini yang membuat kita itu bisa sampai di titik ini. Bahkan ketika kita udah menikah pun perhatian yang diberikan orang tua itu tetap ada gitu, meskipun kita sudah berkeluarga gitu. Mama itu semangat. Mungkin Mama Desi sekarang kan lagi sakit tuh. Dia sakit baru-baru aja, cuman ternyata setelah Desi cerita sama Abang Desi bilang, "Dek, sebenarnya Mama, kata Bapak, sebenarnya Mama itu sakitnya udah lama, cuman Mama itu nggak pernah ngerasain sakitnya. Mama selalu ngerasa kalau dia tuh masih kuat. Jadi ya orang di sekitar mereka tuh nggak tahu kalau dia ternyata sakit. Jadi Bapak itu kemarin Bapak bilang ternyata Mama itu udah ngerasain sakit terus 5 tahun terakhir. Tapi ketawanya baru 1 tahun terakhir ini karena emang kondisinya udah lemah kan, imunnya udah lemah. Jadi baru tahu kalau dia tuh sakit. Nah itu kayak semangat hidup dia itu ada. Dia nggak mau nunjukin kalau dia tuh sakit. Yang membuat saya bangga sama ibu saya adalah dikala saya kehilangan bapak, ibulah sendiri yang menopang hidup kami. Dari 6 saudara, ibu tidak pernah berputus asa. Dan alhamdulillah bisa menyekolahkan saudara-saudara saya dengan seorang diri tanpa ditemani sang bapak. Itulah yang membuat kebanggaan sebenarnya. Dan alhamdulillah di keluarga kami, saudara-saudara saya sudah pada jadi semua. Dan itu hal yang luar biasa untuk seorang ibu mau berjuang tanpa pernah mengenal lelah dan tanpa pernah mengeluh terhadap anak-anaknya. Memang hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, namun sebenarnya tidak ada Hari Ibu. Setiap hari itu adalah Hari Ibu. Allahumma ufirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Semoga orang tua kami selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah,
dan mudah-mudahan nanti kami bisa berkumpul di dunia dan berkumpul juga hendaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat-sehat ya Ibu, jaga pola makan, jangan capek-capek kerja. Terima kasih ya Bu sudah mendidik Wegi selama ini, sehingga doakan juga Wegi supaya bisa cepat untuk membahagiakan Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau mendengar keluh kesah Wegi selama ini. Jangan capek-capek menasihati Wegi ya Bu. Mak. Sehat-sehat terus ya. Tetap semangat. Udahlah itu aja. Jadi sebagai anak ingin mengucapkan Mama terima kasih banyak sudah memberikan nasihat, motivasi, dorongan sehingga saya bisa berada pada titik seperti sekarang gitu kan. Meskipun mungkin ada beberapa harapan yang belum tercapai yang ingin diwujudkan bersama Mama gitu kan. Harapannya nanti suatu saat nanti kita bisa mewujudkan itu sama-sama gitu kan. Mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang Mama tetap bisa terus sehat, bisa umroh juga sama-sama sekeluarga besar gitu kan. Dan alhamdulillah pencapaian-pencapaian kecil itu udah bisa Mama rasakan gitu kan. Dan mungkin kedepannya ingin lagi itu banyak momen yang ingin kita nikmati sama-sama gitu. Sebelumnya maaf kalau selama ini Nani belum bisa ngebahagiain Mama sama Bapak juga, paling utama juga Mama. Terus masih terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Banyakin sabarnya lagi ngadepin Nani. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita satu keluarga bisa jalan-jalan, termasuk Mama juga kemarin terakhir pengen banget ikut jalan-jalan kan. Semoga tahun depan kita bisa jalan-jalan sama. Harapan saya semoga Ibu sehat selalu, karena memang kebetulan saya sama ibu saya jauh. Saya di Pekanbaru, ibu saya di Balikpapan. Harapannya beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan selalu mendoakan anak-anaknya untuk berbuat baik, mendoakan kesehatan, panjang umur, mendoakan berkah tentunya, dan rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini ibu memang ya sakit pinggang, batuk dan lain sebagainya, hal yang lumrah lah ibaratnya bagi seorang ibu di umur 70-an ya. Tapi semangat ibu yang luar biasa. Harapannya sama-sama mendoakan mudah-mudahan ibu kita yang masih ada tetap dijaga, tetap dirawat. Jikalau memang ada keluarga yang memang tidak ada, tetap kita mendoakan. Intinya buat teman-teman semua, jangan pernah sia-siakan ibunda kita. Tanpa beliau kita tidak akan pernah ada.